Ya, kembali lagi bersama kami di Berita TVMO. Pemirsa, kita beralih ke informasi dari Jawa Timur. Ketua Tasjid Center Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, Ustadz Misbahul Munir menyebutkan setelah tidur siang, maghrib dan usai subuh adalah waktu yang baik digunakan untuk anak menghafal Al-Quran. Karena saat itu kondisi otak masih jernih sehingga akan memudahkan anak untuk menangkap apapun yang didengar. Saat itulah diusahakan anak mendengarkan murotal atau hafalan. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Tasdid Center PWM Jawa Timur Ustadz Misbahul Munir di sela-sela acara wisuda tahfiz sekaligus penyerahan syahadah Hifzul Quran ke-9 SD Muhammadiyah 1 Krian Kabupaten Sidoarjo di Gedung Geraha Famili SMK Krian 1. Menurut Ustadz Misbahul Munir, ada 3 potensi yang bisa dikembangkan anak, tidak hanya sekedar membaca Al-Quran tetapi anak mampu menghafal Al-Quran. 3 potensi itu dikembangkan secara maksimal, yakni dengan menggunakan teknik tepuk tangan. Cara lain bisa dilakukan di dalam kelas. Misalnya satu kelas anak diajak membaca berulang secara bersama-sama. Di saat guru membaca, anak juga ikut membaca. Karena berulang-ulang tersebut secara otomatis akan hafal. Jadi kalau hadis Nabi itu kan jika ingin hafalan yang lengkap, maka hafalkan pada saat malam dan siang. Nah, yang dimaksud siang itu adalah pada saat qaulullah, setelah tidur siang, kondisi otak ini alfa akan mudah menangkap apapun yang didengar. Nah, pada saat itulah diupayakan anak itu mendengar murotal atau hafalan. Nah, kalau di kita ini maghrib dan subuh diharapkan bisa membaca Al-Quran ini, ternyata dari penelitian Dr. Nurhayati itu bisa meningkatkan IQ anak. Maka disarankan untuk orang tua membiasakan anak-anak membaca Quran itu setelah subuh dan setelah ya ada gerakan Muhammadiyah menghafal yang kita kembangkan yang modelnya itu klasikal, bukan anak satu guru, tapi dalam satu kelas diajak membaca berulang bersama-sama. 1, 2, 3, sehingga 1, 2, 3, karena berulang itu otomatis hafal. 3, 2, 1. Sudah anak hafal, biasanya gurunya ikut hafal. Jadi kita mengajari anak supaya hafal Quran, gurunya menjadi terpaksa hafal. Kalau begini produknya masih tidak tergantung pada rajin tidaknya anak menghafal Quran, tapi satu kelas itu semuanya bisa hafal Quran. Misbahul Munir juga menyebutkan gerakan Muhammadiyah menghafal Al-Quran juga bisa diterapkan dengan 3 cara. Di antaranya siswa menghafal, guru menghafal, dan orang tua juga ikut menghafal Al-Quran. Pasalnya, orang tua dan guru merupakan teladan bagi anak-anak atau siswa dalam menghafal Al-Quran. Muhammad Khalid memberitakan dari Sidoarjo, Jawa Timur. Masih dari Sidoarjo, pemirsa, Ketua Umum Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Jasmuri, ketiban berkah lantaran jualan dan ternak hewan kurban. Tak tanggung-tanggung, total omset yang dihasilkan selama jualan hewan kurban mencapai 1,5 miliar rupiah. Dan seperti apa kisahnya, berikut selengkapnya untuk Anda. Berawal dari coba-coba seorang warga desa Ganggang Panjang, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur bernama Jasmuri kini menjadi wira swasta sukses dengan berjualan dan beternak hewan kurban seperti sapi, kambing, serta domba. Jasmuri mengungkapkan mengawali usaha menjadi peternak ini dilakukan semasa kuliah sekitar tahun 2004 silam. Ia mencoba membeli kambing dari sisa uang bayar kuliah dan merawat kambing tersebut di desa asalnya yang berada di Kabupaten Nganjuk. Setelah dinilai berkembang pada tahun 2008, Jasmuri kemudian menggandeng kerjasama dengan berbagai pihak hingga akhirnya memutuskan untuk beternak secara mandiri pada tahun 2016. Di tahun 2016 itu penjualan hewan kurban di kandang Jasmuri mencapai 110 ekor pada momen Hari Raya Idul Adha. Berbagai lika-liku atau jungkir balik orang berusaha sukses dan gagal, semua itu sudah pernah dilalui Jasmuri. Seperti dampak COVID-19, penyakit mulut dan kuku yang menyerang sapi, tak menyurutkan semangatnya untuk terus bangkit. Jasmuri tetap bertahan karena memegang prinsip bahwa setiap masalah yang dihadapi di dunia usaha harus dicari kelemahan, mencari solusi dengan memperbaiki diri,
mengembangkan jaringan dan wawasan baru yang diyakini akan membuat usaha tersebut semakin berkembang. Sekitar 40 ekor sapi, 70 ekor kambing, dan 30 ekor domba milik Jasmuri ini mendapatkan perawatan dengan baik. Jasmuri mengaku pada momen Hari Raya Idul Adha tahun 2025 ini, pembelian hewan kurban sedikit menurun jika dibandingkan tahun sebelumnya. Meski begitu, ia tetap optimistis penjualan hewan kurban akan mengalami peningkatan karena Hari Raya Idul Adha mendatang jatuh di tanggal muda. Jasmuri mengatakan meski penjualan menurun akibat dampak PHK dan ekonomi masyarakat rendah, dari total hasil penjualan hewan kurban di tempatnya mencapai 1 hingga 1,5 miliar rupiah per hari. Ya, ini juga mungkin akan menjadi motivasi untuk teman-teman aktivis muda Muhammadiyah. Saya Ketua PDPM Sidoarjo tahun 2011 sampai 2015. Kebetulan memang jadi ketua saya sudah berwira swasta di urusan sapi. Dan ini menjadi tekad saya selalu mengajak, selalu memotivasi yang kata muda Muhammadiyah. Ini dunia usaha masih sangat luas yang bisa dikerjakan, masih sangat besar peluangnya. Mari ini coba kita terjuni, kita kembangkan, kita bekerja sama, kita kolaborasi. Bagaimana anak-anak angkatan muda Muhammadiyah mau dan mampu bersaing di dunia usaha. Di bidang apapun sebenarnya tidak harus sapi. Biar apa istilahnya? Ya amal usaha insya Allah sudah besar, tapi kalau kita semua berebut di sana, khawatirnya amal usaha kita akan sesak. Tapi kalau kita berpikir di tempat lain, mengembangkan usaha lain, mengembangkan dunia lain, dunia usaha itu bisa jadi akan membantu mengembangkan amal usaha yang ada di Muhammadiyah. Karena sebagai kader Muhammadiyah, dimanapun kita berada, mau jadi pengusaha, mau jadi PNS, mau jadi sipil, tentara, ataupun yang lain, insya Allah hati kita tetap Muhammadiyah. Artinya dimanapun kita, apapun usaha kita, apapun pekerjaan kita akan selalu berpikir mengembangkan dan bergerak untuk Muhammadiyah. Saya di sini mulai 2016 itu pernah mengalami masa puncak. Itu memang sebelum COVID itu sampai 110 ekor terjual di kurbanan. Tapi memang mulai dari COVID 2021, 2022 itu kan dampak yang sangat terasa. Di 2020, 2021 itu dampaknya terasa. Terus ditambah 2022 ada penyakit mulut dan kuku. Nah itu lumayan, insya Allah tidak hanya saya saja, hampir semua pengusaha sapi dan kambing mengalami dampaknya. Terutama yang 2022 penyakit mulut dan kuku itu menyerang sapi dan kambing. Itu memang ada masa-masa kemerosotan dunia usaha yang di bidang sapi terutama. Tapi setelah 2023, 2024 dan hari ini itu grafiknya ada kenaikan, tapi khusus tahun ini secara umum mungkin bisa kita lihat bahwa kemampuan ekonomi masyarakat kita sedang rendah. Jadi kita dengar banyak PHK dan lain sebagainya, sehingga kayaknya sebagian pengusaha atau penjual sapi kurban kena dampak. Itu juga terkonfirmasi dari panitia-panitia masjid yang menyatakan kalau tahun ini agak susah. Jadi jamaah yang ikut iuran atau patungan 7 orang untuk satu sapi itu berkurang. Itu terkonfirmasi dari pihak jamaah, pihak panitia. Mereka juga merasakan dampak ekonomi atau situasi ekonomi yang terjadi hari ini, sehingga kayaknya memang merata tahun ini jumlah penjualan mungkin akan menurun. Kita belum bisa memastikan, mudah-mudahan ada perbaikan karena nanti kurban kan di tanggal muda. Ada kemungkinan kadang-kadang orang itu awalnya enggak mau kurban tapi ketemu tanggal muda, terima gaji dan lain sebagainya, bisa jadi akan berubah untuk kurban. Ya kita berikhtiar, kita menyiapkan sebaik mungkin hewan yang kita jual. Mudah-mudahan ada kenaikan signifikan di minggu terakhir ini. Kalau bicara omset ya gimana ya, kalau misalnya 50 ekor ya rata-rata 20 juta kira-kira lah itu. Dan kalau misalnya kambing itu 3 jutaan, 100 ekor ya sekitar 300. Ya kemungkinan 1 sampai 1,5 lah misalnya per hari ini. Kita tidak tahu nanti sampai akhir di hari kurbanan omset akan sampai berapa. Ya, per hari ini kira-kira 1 sampai 1,5 M. ya. Oh. 2, 3, 4,
Jasmuri memastikan setiap hewan kurban yang dirawat dan dijual di kandang akan mendapatkan perawatan hingga nutrisi dengan baik. Kebersihan dan keamanannya juga terjaga, sehingga warga yakin dan senang untuk membeli hewan kurban di kandang ini. Pertama dapat informasi dari saudara. Yang kedua setelah saya lihat ternyata kambingnya sehat-sehat. Terus banyak pilihan. Terus dirawat dengan baik. Dan harganya nggak harga mati, bisa ditawar-tawar. Deal seperti itu. Nah, untuk kurban besok di Sukodono Sidoarjo. Sebagai kader Muhammadiyah, Jasmuri mengajak para pemuda Muhammadiyah agar menekuni usaha apapun dan bersama-sama membesarkan Muhammadiyah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Muhammad Khalid memberitakan dari Sidoarjo, Jawa Timur. Ya, terima kasih masih bersama kami pemirsa. Sebanyak 200 peserta mengikuti Muspimda 1 pimpinan daerah Aisyah Lamongan yang digelar di Aula Masjid As-Syifa Rumah Sakit Lamongan. Acara ini mengangkat tema dinamisasi perempuan berkemajuan mewujudkan Lamongan berkeadilan. Musyawarah pimpinan daerah Aisyah 1 digelar di Aula Masjid As-Syifa Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Dalam agenda ini berbagai program dan gagasan diusung untuk mendorong peran strategis perempuan berkemajuan dalam bidang sosial, ekonomi, dan kelembagaan. Saya Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Lamongan yang saat ini menggelar acara Muspimda kaitannya dengan mengangkat ekonomi Qaryah Thayyibah berbasis pedesaan dan hubungannya dengan tema Milad Aisyah ke-108. Alhamdulillah saat ini UMKM di Kabupaten Lamongan dapat disaksikan bersama digelar di sini hasil olahan pangan dan didapatkan dari gerakan lumbung hidup Aisyah. Alhamdulillah dari lahan-lahan produktif yang dimanfaatkan untuk gerakan lumbung hidup menghasilkan sesuatu yang berarti untuk menopang kehidupan dan ketahanan pangan warga Aisyah di Kabupaten Lamongan. Program GLHA yang dicanangkan oleh Aisyah ini memanfaatkan betul-betul nanti ke depannya mudah-mudahan mampu memanfaatkan lahan-lahan tanah wakaf yang dimiliki oleh Muhammadiyah dikelola bersama Aisyah untuk mengangkat dan mempertahankan nilai pangan di Desa Qaryah Thayyibah yang dibina oleh Aisyah. Mendorong untuk meningkatkan ketahanan pangan, Aisyah Lamongan mencetuskan gerakan lumbung hidup Aisyah atau GLHA. Diana Mufidati menekankan manajemen keuangan di tubuh organisasi harus rapih dan menggunakan anggaran dengan baik dan tidak berlebihan. Aisyah harus memberi contoh, seperti Aisyah Ranting Brangsi Cabang Laren yang mampu membuat bank sampah secara mandiri dan mendatangkan pemasukan untuk organisasi. Dukungan juga datang dari pimpinan daerah Muhammadiyah Lamongan untuk memperkuat sinergi dalam mengembangkan amal usaha Aisyah di sektor ekonomi. Pertama kami ucapkan selamat untuk Muspimda Aisyah Kabupaten Lamongan. Yang kedua dengan programnya yang serius untuk peningkatan ekonomi, utamanya ekonomi keluarga, saya kira itu menjadi penting. Kalau di zaman dulu itu orang tua kita memberikan isyarat wong wedok itu jaringane keluarga. Jadi dengan seperti ini saya kira perlu juga Ibu-ibu Aisyah benar-benar serius dalam program ketahanan pangan, juga program untuk wanita berusaha, karena orang-orang Lamongan sesungguhnya adalah punya mental usaha yang cukup baik. Terbukti dari mereka yang berdiaspora di seluruh Indonesia, bahkan ada yang di luar negeri juga mereka bisa survive dengan kekuatan mereka. Sekali lagi kami pimpinan daerah Muhammadiyah mendukung program untuk UMKM, pemberdayaan ekonomi, ketahanan pangan yang dilakukan oleh Aisyah. Bahkan tadi kami mempersilahkan tanah-tanah wakaf di cabang Ranting yang Aisyah ingin pemberdayaan lewat tanam menanam, saya persilahkan. Adi Familu memberitakan dari Lamongan, Jawa Timur.
Pemirsa, sebanyak 200 peserta hadir dalam acara pelepasan siswa kelas 12 SMK Muhammadiyah 1 Lamongan tahun ajaran 2024-2025 dengan mengusung tema kompeten, cerdas, dan berakhlak mulia. Kegiatan ini diselenggarakan di aula sekolah pada Sabtu lalu. Acara pelepasan siswa-siswi kelas 12 SMK Muhammadiyah 1 Lamongan berlangsung hikmat di aula sekolah. Sebanyak 200 peserta hadir dalam momen spesial ini, termasuk Dewan Guru, Wali Murid, serta pimpinan cabang dan pimpinan daerah Muhammadiyah Lamongan. Sebagai murid mendapatkan kesempatan untuk belajar bahasa Jepang yang diadakan di sekolah, dan itu bertepatan dengan keinginan saya ke Jepang, dan alhamdulillahnya saya berkesempatan lolos dan bersyukur. Kalau rencana keberangkatan bulan 10 tanggal 1, insya Allah. Harapannya untuk ke depannya? Harapan kedepannya bisa membahagiakan kedua orang tua saya, itu yang paling penting, dan bisa untuk menabung untuk masa depan. Terkhusus untuk teman-teman saya yang mengikuti bahasa Jepang, jangan patah semangat, karena rezeki itu Allah yang mengatur. Dan untuk teman-teman yang baru mencoba, semangat. Kepala SMK Muhammadiyah 1 Lamongan Afnan Nurdin memberikan apresiasi kepada para siswa yang telah berhasil melanjutkan ke perguruan tinggi negeri serta satu siswa yang telah diterima untuk magang di Jepang. Afnan Nurdin, Kepala SMK Muhammadiyah 1 Lamongan, berterima kasih kepada orang tua wali murid atas kepercayaannya kepada SMK Muhammadiyah 1 Lamongan. Saya Afnan Nurdin, Kepala SMK Muhammadiyah 1 Lamongan. Alhamdulillah pada hari ini kegiatan pelepasan siswa kelas 12 SMK Muhammadiyah 1 Lamongan tahun pelajaran 2024-2025 bisa terselenggarakan dan alhamdulillah lancar, sukses. Untuk pesan kami kepada lulusan SMK Muhammadiyah 1 Lamongan, yang pertama yaitu menjadi seorang kader Muhammadiyah yang tepat dalam hal memilih tujuan. Ketika lulus dari SMK Muhammadiyah 1 Lamongan, apa yang ingin dicapai atau apa cita-citanya? Pilihan yang terbaik, apakah ingin bekerja ataukah ingin melanjutkan atau ingin berwirausaha. Maka tahun ini kami mendorong siswa lulusan untuk menentukan pilihan yang terbaiknya sesuai dengan amanah sebagai amal usaha Muhammadiyah 1 Lamongan. Lulus yaitu kaitan dengan kaderisasi. Maka ketika terjun di masyarakat, ojo leren dadi wong apik. Dimanapun berada alumni lulusan SMK Muhammadiyah, menjaga nama baik Muhammadiyah, menjadi insan pribadi yang baik, yang unggul, sehingga menghadirkan kemakmuran untuk semua sesuai dengan cita-cita Muhammadiyah. Sementara itu, dalam sambutannya, Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Lamongan Muhammad Anwar mengingatkan para siswa untuk tetap menjaga hubungan dengan sekolah dan orang tua. Selamat kepada wisudawan, wisudawati, anak-anakku, siswa-siswi SMK Muhammadiyah 1 Lamongan. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat bagi dirinya, bagi umat seluruh alam. Kemudian anak-anakku bisa mengembangkan ilmunya yang lebih tinggi, dan mudah-mudahan dengan ilmu itu anak-anakku bisa menjadi orang yang bermartabat bagi dirinya, bagi umatnya,
dan khususnya bagi Allah Subhanahu wa taala. Acara pelepasan ini diharapkan menjadi momen berkesan bagi para siswa kelas 12 yang telah menyelesaikan pendidikan di bangku SMK, dan semoga mereka dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dan sukses di jalan masing-masing. Adi Familu memberitakan dari Lamongan, Jawa Timur. Terima kasih masih bersama kami pemirsa. M. Asro Abdi resmi dilantik sebagai Direktur Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan periode 2025-2029. Pelantikan digelar di Aula Masjid As-Sifa Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Sebanyak 200 undangan hadir dalam acara pelantikan Direktur Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan yang berlangsung di Aula Masjid As-Sifa pada Senin 2 Juni 2025. M. Asro Abdi resmi mengemban amanah sebagai Direktur RSML untuk masa jabatan tahun 2025 hingga 2029. Acara dihadiri oleh jajaran pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, MPKU PWM Jawa Timur, pimpinan daerah Muhammadiyah Lamongan, pimpinan daerah Aisyah Lamongan, Ketua Ortom, Rektor Umla, Itbat Lamongan, serta para Direktur Rumah Sakit Muhammadiyah se-Jawa Timur. Untuk kepemimpinan Direktur baru Dr. Asro Abdi adalah terus meningkatkan komunikasi, koordinasi kepada baik internal rumah sakit maupun eksternal. Jadi kalau dengan komunikasi dan koordinasi atau prinsip-prinsip manajemen, insya Allah target sebesar apapun bisa dicapai dengan baik. Pertahankan juga mutu, baik mutu pelayanan maupun standarisasi dalam akreditasi. Untuk Dr. Asro tentunya harus menambah kesabaran ya, karena untuk menjadi seorang direktur itu memang harus ngemong semua karyawan, baik itu pejabat struktural maupun seluruh stafnya. Jadi karena Dr. Asro juga seorang klinisi spesialis urologi, maka harus bisa sedikit mengorbankan terkait dengan fungsi fungsionalnya. Ya, jadi untuk manajerial juga memang harus banyak waktu yang bisa digunakan untuk memperbaiki organisasi Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Direktur RSML M. Asro Abdi memaparkan program kerja ke depan akan eksis dan kompetitif dengan memperkuat kapabilitas sumber daya, performance management system, layanan unggulan, operasi yang efektif, serta digitalisasi sistem kesehatan dan pemasaran yang masif. Masukan dari semua pihak akan sangat berharga demi kemajuan RSML dan Persyarikatan Muhammadiyah Lamongan. Kepercayaan ini tentu satu amanat yang besar yang harus saya emban selama 4 tahun ke depan, 2025-2029. Ada 7 hal yang akan kami lakukan terkait pengelolaan dan pengembangan Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sebagaimana diamanatkan oleh pengurus daerah Muhammadiyah Lamongan kepada kami. Yang pertama tentu kita harus meningkatkan kapabilitas sumber daya yang dimiliki rumah sakit. Yang berikutnya adalah layanan unggulan, berikutnya juga performance management system harus kita terapkan. Yang selanjutnya secara fisik ya kita akan lakukan pembangunan sesuai dengan master plan. Yang selanjutnya adalah bahwa kita perlu menyiapkan sistem logistik di era yang disruptif ini ya, logistik supply chain management yang bisa simple, bisa lean, sekaligus juga agile, lincah. Dan yang terakhir tentu saja kita harus melakukan pemasaran yang aktif karena kebaikan-kebaikan yang kita miliki, keunggulan-keunggulan kita miliki tentu harus bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Salah satu cara yang paling efektif adalah tentu melakukan tugas-tugas atau aktivitas-aktivitas pemasaran. Saya kira itu yang bisa kami rencanakan ke depan. Mohon dukungan, dan saya kira dengan dukungan semuanya dari tingkat ranting, cabang, daerah, bahkan wilayah dan pengurus pusat Muhammadiyah bisa menjadi titik sukses kita untuk meraih cita-cita tersebut. Terima kasih.
Dukungan juga datang dari Ketua MPK UPWM Jawa Timur yang memberikan apresiasi atas visi yang disampaikan Direktur baru. Ia memberikan ucapan selamat kepada Asro Abdi atas amanah sebagai Direktur baru RSML. Yang pertama saya ingin mengucapkan selamat kepada Dr. Asro atas amanah barunya, dan saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Dr. Umi yang telah mengemban amanah dengan sangat baik, sangat sukses selama memimpin, sehingga Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan menjadi rumah sakit yang besar, kebanggaan warga Lamongan khususnya dan warga Muhammadiyah Jawa Timur pada umumnya. Terkait dengan kepemimpinan Dr. Asro, saya kira visi yang disampaikan beliau sangat visioner, sangat jauh ke depan. Saya yakin di bawah kepemimpinan Dr. Asro, Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan akan melejit, berkembang yang sangat cepat. Beliau adalah pemimpin yang punya visi yang jelas, visi jauh ke depan, bukan hanya terkait dengan layanan kesehatan yang ada di Lamongan atau bahkan Jawa Timur, tapi juga layanan yang sifatnya global, internasional. Tadi dari sambutan beliau menyampaikan akan dalam waktu dekat akan menghadirkan pasien-pasien yang tidak berkerudung, pasien-pasien dengan mohon maaf yang berbeda yang selama ini beliau layani. Itu adalah tanda bahwa Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan akan mengglobal, bukan hanya melayani pasien di Jawa Timur, tapi juga skupnya nasional dan internasional. Saya kira itu visi yang sangat baik dan semua kita tentu mendukung untuk mencapai visi tersebut. Terkait dengan Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan mengembangkan amal usaha di Situbondo, ini adalah langkah taktis dan strategis di mana keberadaan Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan tidak hanya bermanfaat di wilayah Kabupaten Lamongan, tapi ini mengembangkan sayapnya bermanfaat bagi kabupaten yang lain adalah Situbondo dalam hal ini. Dan ini sudah proses dan tentunya kami tunggu langkah-langkah Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan lagi untuk mengembangkan layanan di tempat lain. Masih ada di Sumeneb, di Bangkalan, di Sampang yang belum ada amal usaha. Juga ada di Kabupaten Magetan, di Ngawi, beberapa wilayah atau kabupaten yang belum ada rumah sakit atau amal usaha kesehatan. Kami berharap di bawah kepemimpinan Dr. Asro hal itu bisa dilalui atau bisa dilaksanakan, yaitu mengembangkan amal usaha Muhammadiyah, Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan di wilayah lain. Adi Familu memberitakan dari Lamongan, Jawa Timur.